kemungkaran, maksiat, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Itu masalahnya. Kata siapa? Kata Luqman Al-Hakim mewasiati putra beliau, yaitu putranya Luqman Al-Hakim. Kemudian ya Mas Bilal, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat saja karena waktu semakin sempit, takutnya ada yang mau bertanya. Kalau antum lihat wasiatnya Luqman Al-Hakim pada ayat yang berapa? 15 atau 14 sama 15. Di ayat surah Luqman ayat 14 dan 15, saya mau kasih prolog dulu bahwa tentang ayat 14 sama 15 ada kata-kata ya bunayya enggak? Ayat 14 15 ada ya bunayya enggak? Ya. 14 15 ada enggak ya bunayya? Enggak ada toh? Para ulama tafsir berselisih jemaah untuk dua ayat ini apakah masih termasuk dalam kategori wasiatnya Luqman pada putranya, atau itu wasiat langsung dari Allah, bukan wasiatnya Luqman? Berselisih para ulama. Ya, dan ini perselisihan yang sifatnya tanawwu beda, tapi pada hakikatnya sama saja gitu. Gak perlu dijadikan, maksudnya gak perlu diperuncing. Mau wasiat Allah ya kita terima, wasiat Luqman juga ya sama saja, paham? Ya, jadi berselisih para ulama tafsir ini lanjutan wasiat Luqman atau bukan? Karena nggak ada kata-kata ya bunayya. Ada ya bunayyanya nanti di ayat selanjutnya kan? 16, 17 dan selanjutnya, ya kan? Baik. Tapi itu nggak penting apa wasiat Allah atau wasiat Luqman, nggak penting bagi kita. Yang penting kita sekarang isinya apa? Apa isinya dia Mas sudah cintai? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Coba baca artinya apa? Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau dikatakan ini juga wasiatnya Luqman, ya nyambung-nyambung saja kan Pak ya. Nah, ya Allah wasiatin kita semua anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ini wasiat kepada semua anak agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Terutama perhatikan, ketika kita sudah berumur 40 tahun sebagai anak. Kita sudah berumur 40 tahun jadi anak, awas nih. Banyak orang yang sudah mulai luntur baktinya kepada kedua orang tuanya apabila dia sudah masuk umur 40 tahun. Ya. Makanya ayat yang semakna dengan Luqman ayat 14 ini yang satu pembahasan, satu substansi, yaitu di Al-Ahqaf surah 44 46. Tolong untuk buka. Tolong untuk buka surah 46 Al-Ahqaf ayat 15. Kita korelasikan dengan Luqman ayat 14 dengan Al-Ahqaf 15. Antum tidak memikirkan sesuatu ya dalam hal ini. Coba, kalau di Luqmannya ayat 14, kalau Ahqafnya ayat 15. Biar gampang kita ingat. Dikorelasikan oleh Allah Jalla wa'ala. Luqman 14, Ahqaf 15. Coba baca Ahqaf 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kami perintahkan kepada setiap manusia agar berbuat baik, berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Sama enggak Luqman 14? Sama kan? Terus Pak. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah. Ibunya mengandungnya susah payah. Dan melahirkannya dengan susah payah. Melahirkan juga susah payah. Dalam masa mengandung sampai penyakitnya selama 30 bulan. Di sampingnya setelah 2 tahun. Subhanallah. Terus Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa. dia perhatikan. Ketika masih umur SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah dan seterusnya, masihlah banyak perhatian sama orang tua. Karena belum punya tanggungan, masih banyak waktu buat orang tua. Perhatikan ini. Sekarang Allah ingatkan kita di Al-Ahqaf ayat 15 ini dengan fase umur. Umur berapa? Coba baca Pak. Ibu-ibu lihat Qurannya juga. Umurnya mencapai 40 tahun. Apabila umurnya udah
Ya nggak Pak? Punya mainan jalan. Nah, biasanya waktunya lebih banyak untuk mainan jalan itu. Apanya? Istri 40 tahun ada yang belum nikah 20 tahun Pak? Jarang. Di bawah 40 tahun udah nikah rata-rata ya. Terus punya anak biasanya kan udah 40 tahun, aneh aja di 31 tahun udah punya anak 4 ya. Biasanya udah banyak anak, udah punya anak, mulai repot ngurus anaknya. Jadi waktunya untuk istri, waktunya untuk anak-anak. Biasanya juga umur 40 tahun sudah punya kerjaan apa nih enggak baik? Udah punya kerjaan kan? Tiap hari kantor, repot pulang balik kantor, pulang pergi pagi pulang besok, pulang malam ya. Pergi pagi pulang malam terus, Allah sibuk setiap hari, sibuk setiap hari. Maka para ulama kata, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan umur 40 tahun dengan bakti terhadap kedua orang tua? Allah mengingatkan kita ketika kita umur 40 tahun, bukan berarti umur 40 tahun sudah habis masa bakti kepada orang tua. Kenapa? Saya sudah repot, punya anak, punya istri, tabungan, usaha saya banyak, saya harus suruh. Bukan berarti ketika kita udah dewasa, udah 50 tahun, punya anak, istri, kemudian kita punya usaha, repot, pergi pagi, pulang sore dan seterusnya, menjadikan kita lupa kepada kedua orang tua kita. Tidak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita di sini. Jangan sampai mentang-mentang 20 tahun sibuk dan seterusnya, lupa sama kedua orang tua. Na'udzubillah. Dan juga yang Allah ingatkan, baca Pak. Beri aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Biasanya kalau udah 40 tahun, udah mulai punya simpanan, banyak nikmat, banyak rezeki dan seterusnya, awas, jangan lupa syukur sama Allah. Jangan lupa syukur, pandai-pandai syukur. Terus Pak, kepada kedua orang tuaku, Allah tetap ingatkan kita, awas. Walaupun dia sudah 40 tahun, ingat dua orang tuamu, awas. Jangan sampai lupa, apalagi sampai dititip di panti jompo dan seterusnya. Subhanallah. Apalagi tega-teganya orang tuanya di kontrakan yang sempit, dia tinggal di rumah gedongan dan subhanallah. Jadi saya nggak bisa bayangkan kedurhakaannya kelas apa ya? Udah kelas kakak dan seterusnya pokok. Luar biasa, durhaka. Dan saya tahu ada yang kayak gitu loh Pak. Saya tahu orang tuanya meninggal bukan di rumahnya, tapi di kontrakan. Ibunya sakitnya di kontrakan sempit, 2 kamar, kemudian apa? Dan dapurnya sama kamar mandi lah. Di situ meninggal ibunya. Rumahnya gede 2 lantai. Saya tahu ada orang kayak gitu. Ibunya tinggalnya di mana? Di rumah kontrakan. Kenapa? Nggak akur sama istrinya. Keren kan Pak? Kenapa kita nggak bantu? Para istri, kenapa Anda nggak bantu suami-suami Anda untuk berbakti kepada orang tuanya? Kalau wanita, bakti terbesar dia kepada orang tuanya atau suaminya? Suaminya. Kalau antum sebagai suami, bakti antum paling besar kepada istri dan mertua antum atau kepada orang tua antum asli? Orang tua antum asli. Wahai istri-istri yang salehah, bantu suami anti untuk berbakti kepada kedua orang tua aslinya. Bukan berarti menutup mata dari bakti juga kepada mertua. Tetap kita bakti baik sama mertua, tapi awas, yang harus lebih Anda bakti wahai suami itu kepada kedua orang tua. Banyak yang lupa orang tuanya karena sibuk ngurus istrinya dan anak. Dan Allah. Padahal ngaji di mana-mana, banyak pengajian isinya bakti orang tua, buku dan beberapa judul ditulis, tapi nggak ada yang menyentuh. Masih aja lalai orang tua. Nelpon kalau sekali sebulan, nelpon orang tuanya di kampung, nggak ada. Padahal dulu, setiap detik, nampak orang tua kita, bapak ibu kita yang dipikirin untuk maslahatan kita, kebaikan kita, kesehatan kita, kesenangan kita, kesuksesan kita. Mereka lah pahlawan yang sebenarnya di balik kesuksesan kita. Setelah karunia dari Allah, mereka orang tua. Tapi setelah mereka sibuk, anak-anak itu 40 tahun umur, sibuk ngurus istri, anak, kerjaan dan seterusnya. Mulai. Makanya Allah ingetin di situ. Dia Al-Ahqaf 15. Ingetin. Awas loh, 40 tahun yang lupa orang tua. Lanjut Pak.
dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Ya. Wa an a'mal salihan tardah wa aslih li. Terus. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak. Apa yang kita bisa ambil dari potongan ayat terakhir ini jemaah? Wa an a'mal salihan. Ini menunjukkan kalau udah umur 40 tahun, tolonglah. Tetap silahkan boleh kerja cari duit. Silahkan cari sebanyak-banyaknya duit. Tapi awas dulu. Kita udah masa-masa, kan umur kita kata Rasulullah antara 60 sama 70. Kalau udah 40 tahun sisanya, waduh, tinggal berapa itu Pak? An a'mal salihan. Allah ingetin kita kalau udah 40 tahun, tolonglah. Dunia silahkan masih boleh cari, tapi akhiratnya harus lebih getol lagi. Harus lebih getol lagi dia maksudnya ceritanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah semakin dekat kepada liang kubur kita. Kalau udah 40 tahun, makin dekat bukan makin jauh. Enggak usah nanti saya berobat yang panjang umur dan seterusnya. Silakan berobat, silakan. Kita bukan umat Bani Israel yang bisa umurnya 3000 tahun, 2000 tahun, 1000 tahun. Bukan. Kita umat Muhammad, umurnya 60, 70-an. Nanti kita saja 63. Ibu-ibu untuk Khadijah saja 65. Beres. Jarang yang dikasih bonus oleh Allah Jalla wa'ala. Jarang. Maka mari kita siap-siap. Ya. Apalagi sudah 40 tahun ke atas, Allah ingetin wa an a'mal salihan, agar saya beramal saleh. Ya. Ingatkan kita 40 tahun itu udah jangan terlalu ini. Jangan terlalu tamak terhadap dunia, tamaknya ke akhirat, gantian. Ya. Itu dia masalah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ya ada beberapa akhlak yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Lihat ayat yang ke berapa? Ya. Yang ke-16 ya. Luqman. Coba kita kembali ke surah Luqman. Coba dibaca Pak nasihatnya. Ayat 16. Jika aku sesuatu perbuatan, jika ada sesuatu perbuatan seberat sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Ini pelajaran yang berharga dari Luqman kepada putranya. Ya, agar jangan menyembelihkan sesuatu yang kecil. Ya. Kalau seandainya ada apa katanya? Habbah, ada bijian ya. Ya, kecil. Ya, mungkin sekecil biji sawi kali ya dari kebaikan. Yang kebaikan tersebut ya berada di atas batu di dunia atau bahkan mungkin tersimpan di langit di mana? Kira-kira Allah tahu nggak kebaikan tersebut? Tahu nggak? Tahu. Ini beliau mengingatkan anak beliau saya Luqman, anak putranya Luqmanul Hakim, jangankan dosa-dosa besar, atau jangankan amalan-amalan soleh yang besar, amalan soleh yang kecil saja Allah tahu dimanapun tempatnya berada. Ya. Apalagi atau sebaliknya, yaitu apa? Dosa sekecil apapun, apalagi dosa besar, dimanapun dia kerjakan, sesembunyi apapun dia kerjakan, kira-kira Allah tahu nggak? Ini yang perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita jemaah, yaitu muraqabah. Muraqabatullah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah apa? Hendaknya kita tanamkan kepada anak kita, jangan menyepelekan amal soleh yang kecil atau sebaliknya menyepelekan maksiat walaupun kecil. Ya. Dan tolong kita tanamkan muraqabatullah kepada anak-anak kita bahwasanya apa? Apapun yang kita kerjakan, pola tingkah laku kita, ucapan kita, dan semuanya diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu. Ya. Sehingga kalau anak kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah Jalla wa ala, maka apa? Aman kita insyaallah. Tenang kita sebagai orang tua. Insyaallah anak saya bisa menjaga diri. Lihat sekarang, tidak satu dua, rame anak-anak, orang tua kirim anaknya, membolehkan atau mengirim anaknya kuliah, entah di Jogja atau di mana dan seterusnya. Subhanallah. Apa yang terjadi di sana? Ya, karena tipikal orang tua zaman sekarang banyak yang maksudnya langka yang ada seperti tipikal Umar. Ketika Ibnu Umar ya dipercayakan jadi pemimpin di negeri yang lain, Umar selalu radhiyallahu taala mengirim surat ke putranya Ibnu Umar. Ya. Diingatkan anaknya di dalam surat tersebut. Yang pertama adalah apa? Ya bunayya taqillah wa innahu man ittaqahu waqah. Nah, Ibnu Umar,
anakku sayang, tolong kamu bertakwa di sana ya. Takwa kamu sama Allah di situ. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga pelihara dia. Adakah orang tua seperti ini nelpon anaknya, kirim surat kepada anaknya? Ya. Yang terjadi sekarang la ilaha illallah, anaknya kuliah entah belantah di mana, bahkan anak perempuan santai-santai saja diutus kuliah di mana, ngontrak sendiri dan seterusnya, la ilaha illallah tanpa mahram, hancur. Ya, banyak yang pulang-pulang bawa anak, banyak yang pulang hamil di luar nikah, banyak yang nikah mut'ah dan seterusnya, apalagi banyak kerusakan terjadi. Udah ikhtilat, ya, karena apa namanya ada teorinya orang filsafat, orang orientalis yang teorinya anak laki sama perempuan itu biar semangat ngapal, biar semangat belajar, begitu juga semangat kerja di kantor, itu harus harus digabung antara laki sama perempuan. Sampai satpam pun harus ada perempuan, ya. Sampai tentara pun harus ada perempuan, menyelisih fitrah. Ya. Subhanallah. Jadi ajaran Yahudi kami, ajaran Yahudi semua. Yang masih pasti dan seterusnya, yang masih sapi kayak apa dan itu Yahudi semua. Ajaran wanita Yahudi yang namanya siapa itu? Betty Friedan yang mengusung apa? Emansipasi wanita dan seterusnya. Itu ajaran Yahudi. Betty Friedan itu dibiayai oleh Yahudi. Ya. Dibiayai oleh Yahudi untuk menyebarkan isu apa? Gender kayak apa dan seterusnya, namanya emansipasi wanita dan seterusnya. Merusak kaum muslimin dan seterusnya. Makanya ada kabar, tak tahu benar apa enggaknya, Michael Jackson sebenarnya dia tidak mati sebenarnya, tapi dia minta suaka sama pemerintah Madinah, tinggal di Madinah karena dia Islam. Ya, kematiannya itu direkayasa dan seterusnya. Karena apa? Dana terbesar orang Yahudi ya dari apa? Dari konsernya siapa? Michael Jackson termasuk. Bosan dia jadi apa? Bonekanya orang Yahudi. Dia apa? Dia rekayasa kematian dan terus minta suaka sama orang Madinah katanya. Ini kalau benar ya. Karena dia orang Islam. Dan terus sampai Hitler yang dijelekkan namanya di Indonesia, pembasmi orang Yahudi dulu, itu terakhir saya dengar kabar dia malah masuk Islam, kuburannya di Bandung sana. Hitler yang terkenal yang selalu di TV itu dijelek-jelekkan, karena kan media-medianya orang Yahudi rata-rata punya kan, maka Hitler pembasmi Yahudi zaman dulu ya pastinya dijelek-jelekkan. Makanya orang Indonesia yang ada di otaknya Hitler orang kejam ya kan. Padahal Hitler itu orang yang sangat pemberani pembasmi orang Yahudi. Orang kita depan kalau dengan dia. Dan seterusnya. Ya. Itu dia masalah ceritanya Allah. Apa yang nggak bisa direkayasa sama Yahudi? Coba bayangin. Wow. Apalagi kita ngomong masalah-masalah begini lebih serem lagi. Waduh. Ngerti gitu kan? Ya. Kita kayaknya nggak ada waktu. Lanjut aja Pak, baca aja ininya, wasiatnya Luqman Al-Hakim. Baca artinya saja kemudian kita tutup. Terus. Iya, baca. Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Awas nih. Orang tua tolong anaknya, sholatnya dijaga, kontrol. Ya, perhatikan sholatnya. Pulang-pulang orang tua, jangan langsung apa? Mengeluarkan merah, buklak nih. Nafkah buat kalian, beres selesai, bebas perkara. Ini juga nafkah rohani yang keluarga Anda, sholat istri Anda, sholat anak-anak kita bagaimana? Ya, lihat Luqman pesanin anaknya, aqimis sholat. Nah, tegakkan sholat. Selama ini anak kita melaksanakan sholat atau menegakkan sholat? Ya, feeling saya selama ini kebanyakan anaknya kaum muslimin bukan menegakkan sholat, tapi melaksanakan sholat. Ya sholat seonone, kebun-kebun yang penting dilihat orang tuanya sholat, kebun-kebun beres perkara. Ya toh? Anak-anak yang menegakkan sholat itu bisa saya hitung dengan jari yang saya pernah lihat di masjid-masjid yang betul-betul sholatnya yuna, bagus, rapi. Karena pengajaran orang tuanya keren itu negakin sholat. Yang diminta oleh Luqman bukan if'alis sholat, sholat, kerjain sholat. Kalau ngerjain sholat banyak anak sholat, tapi kayak burung dan seterusnya, mantuk dan seterusnya banyak. Tapi yang diminta adalah anak kita yang iqam, yang menegakkan rukunnya, sunnah-sunnah itu baru sholat. Kewajiban orang tua. Kalau orang tuanya saja nggak mau belajar sholat yang benar, iqamah yang benar, sholatnya kayak gimana? Bagaimana anaknya bisa sholat benar? Karena sholat bahkan benar. Wow.
tegakkan sholat. Nah, itu pesannya siapa? Luqman Hakim. Terus suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan sekemampuannya. Ingatkan anak-anak kita, teman-temanmu di sekolah itu nahi apa? Gak apa-apa kamu deketi. Kalau ada teman-temanmu yang kira-kira kayaknya bakal bisa menerima kebenaran, gak membantah atau apa, gak menolak, gak nampok, udah deketin. Amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Terus Dan bersabarlah dengan apa yang menimpa. Bersabarlah. Ini kita bisa ingatkan kepada anak-anak kita juga. Anak kita ada ujian apa, musibah apa, ingatkan tentang kesabaran bagi mereka. Terus Pak? Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang Ya, ini perkara yang penting. Terus habis ya. Sampai situ saja ya jemaah. Mohon maaf kalau atas kekurangan ilmu saya, dan kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Masih ada satu untuk bertanya atau gimana Pak? Sudah selesai atau ada waktu untuk bertanya? 10 menit. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Satu pertanyaan. Ya, ada saudara kita atau saudara kita yang bertanya, bagaimana sikap kita dengan orang tua, atau apa yang kita perbuat untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dan ketika mereka hidup kita belum sempat berbakti untuk berbuat baik kepada mereka. Secara umum saya katakan bahwa berbakti kepada orang tua, terutama buat yang sudah terlanjur, orang tua yang meninggal, sedangkan ketika hidup belum sempat, saya mengatakan bahwa berbakti itu tidak sebatas ketika, tidak terbatas ketika orang tua itu masih hidup. Hatta mereka telah meninggal pun tetap bakti kita itu bisa kita laksanakan, terus bisa berbakti. Dengan cara apa? Satu, secara umum bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, ya, setelah mereka meninggal adalah apa? Istiqomahnya kita di atas ketaatan. Paham nggak maksudnya? Karena Rasulullah SAW katakan bahwasanya, ya, al-waladu merupakan, kata Rasulullah SAW bahwasanya, ya, wal-waladu, ya, merupakan khairu kasbi. Bahwasanya anak itu adalah sebaik-baik usaha, sebaik amalan. Jadi anak-anak itu adalah amal kita pada hakikatnya. Jadi selama itu menjadi anak di dunia masih hidup, jadi anak soleh, solehah, taat kepada Allah, maka sebenarnya antum sedang berbakti kepada siapa? Orang tua itu. Ya, karena dengan kita melakukan amal ketaatan di dunia, itu sebenarnya semua pahala ketaatan antum juga tertransfer langsung kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ya. Tapi sebaliknya kalau antum orang tuanya sudah meninggal tapi maksiatnya jalan, sama halnya antum menyakiti kedua orang tua antum yang sudah meninggal pada mereka. Ya. Menjadikan mereka tidak tenang, tidak lega, ya. Ya, alam mereka di kuburan sana. Dengan kita memenuhi hidup kita dengan maksiat di dunia ini, maka alam kubur mereka menjadi penat, ya. Menjadi sesak rasanya. Jadi jangan sekalian secintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk bakti kita kepada orang tua secara umum pertama adalah istiqomah di atas ketaatan. Selama kita di atas ketaatan, insya Allah orang tua kita akan tenang. Dan itu termasuk apa? Bentuk bakti kepada orang tua. Selain itu, ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita adalah apa? Adalah kita entah melakukan sedekah untuk dia, ya. Misalnya kita melakukan sedekah, ya, dengan niat bahwasanya ibadah sedekah ini saya niatkan lillah, kemudian juga saya harapkan pahalanya juga mengalir kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi tanpa kita niatin sebenarnya sudah nyampe juga nggak pahalanya. Tanpa kita niatin sedekah untuk dua orang tua saya, tanpa niat nyampe sendiri atau tidak? Nyampe dia mas kalian secintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat, ya. Dan itu meringankan perkara orang tua kita di alam kuburnya. Dan
itu termasuk bakti kepada mereka yang sudah cintai. Kemudian yang jangan sampai antum lupakan adalah apa? Adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua perkara dia di alam kubur. Ya, diberikan tempat yang terbaik, diberikan cahaya di dalam kuburnya. Ya, oleh Allah Jalla wa'ala. Doakan untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada. Ini bentuk bakti. Lihatlah bagaimana baktinya Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala, ya rahimahullah taala. Ya, cicitnya Umar Abu Bakar radhiyallahu taala ketika dulu Asma nikah sama Zubair, lahirlah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini nikah, dapatlah anak namanya Amir. Nah, ketika Abdullah bin Zubair meninggal 1 tahun berturut-turut, ya maksudnya 1 tahun full, Amir bin Abdullah ini nggak punya doa lain ya di dalam doanya. Maksudnya dalam doa dia, ya semeter, 2 meter, 3 meter doanya nggak ada doa lain kecuali satu. Apa doanya? Subhanallah. Kita mengharapkan anak-anak tipikal seperti ini. Apa doanya Amir bin Abdullah dalam doanya? 1 tahun full nggak ada doa lain. Ya Allah, minta ini, minta itu, nggak ada. Yang dia minta cuma satu. Allah, ighfir li abi Abdullah bin Zubair. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa bapakku Abdullah bin Zubair. Nggak ada doa yang lain 1 tahun dia masuk ke situ. Hanya ini, mohonkan ampun untuk kedua orang, untuk bapaknya siapa? Abdullah. Mari kita desain anak-anak kita untuk bisa seperti ini. Sampai di sini saja waktu sudah masuk. Mohon maaf atas kecederaan dan kekurangan ilmu saya, dan apabila yang ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.